Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Wagestia Putza dengan NIM A1C020109. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat garis support dan resisten menggunakan Fibonacci dalam 3 kategori jenis saham, yaitu yang pertama blue chip, yang kedua ada second liner, yang ketiga ada third liner. Yang pertama langsung saja saya akan membahas yaitu kategori blue chip, dimana yang bisa kita tahu bahwa saham kategori blue chip ini adalah saham yang pendapatannya ini stabil, dan juga saham ini pada perusahaan besar dan juga dikenal luas oleh masyarakat. Seperti yang saya ambil contohnya di sini ada AMRT, yaitu PT Alfamart Tbk Jaya, sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, di sini saya akan menarik garis mulai pada tahun 2018 sampai 2021. Yang pertama-tama saya membuat kurvanya dulu. Di sini kurva ini fungsinya untuk menentukan titiknya. Selanjutnya saya langsung aja menarik garis Fibonacci-nya sampai 2021. Ya. Nah, itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa garis yang paling bawah ini adalah garis supportnya, di mana diharapkan bahwa apabila harga saham sudah mencapai titik ini, dia akan memantul ke atas, tidak kembali turun. Ini garis ini mencegah agar harga saham tidak turun. Nah, selanjutnya di atas garis support ini ada yang dinamakan dengan garis resisten. Nah, garis resisten ini adalah batas tertinggi yang menjaga harga saham agar tidak terus naik. Nah, apabila harga saham terus naik, maka dibuatlah garis baru, garis support dan resisten baru, di mana garis resisten yang tadi akan berubah menjadi garis support. Dan kan tadi harga sahamnya naik terus kan, melebihi garis resisten ini. Jadinya dia akan dibuatkan garis resisten yang baru agar harga saham itu tidak naik terus. Maka garis resisten yang tadi itu akan berubah menjadi garis support, dan ini adalah garis resisten yang baru. Begitu pula seterusnya ke atas sama penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat analisis support dan resisten pada saham kategori second liner. Di sini saya akan mengambil contoh dari perusahaan finance, yaitu ADMF. Adira Dinamika Multifinance. Sama, di sini saya akan menarik garis dari 2018 hingga 2021. Pertama-tama saya membuat kurvanya dulu. Nah, untuk menentukan titik-titiknya, selanjutnya saya menarik garis Fibonacci-nya sampai 2021. Ya. Nah, sampai sini saja. Oke, bisa kita lihat ini menjadi garis supportnya. Ini menjadi garis supportnya yang paling bawah ini. Diharapkan bahwa jikalau harga saham sudah sampai titik ini, maka tidak lagi turun dan akan memantul ke atas. Sekarang, apabila harga saham awalnya itu pada 2018 ini kan, apabila harganya titik pantul supportnya ini pada titik ini,
titik ini, dan dia terus, ini kan adalah garis supportnya ya. Diharapkan bahwa harga saham apabila sudah mencapai garis support ini tidak lagi turun ke bawah, tapi ternyata harga saham terus turun ke bawah hingga titik ini. Maka dibuatlah titik support yang baru, yaitu di sini. Titik supportnya itu di sini dibuatkan karena dia terus memantul ke bawah. Jadi titik support yang awalnya di sini akan berubah menjadi garis resistennya. Nah, yang ini akan menjadi garis support, yang di atasnya akan menjadi garis resisten. Nah, apabila harga saham sudah mencapai titik support ini dan dia memantul ke atas hingga titik ini, maka garis supportnya itu akan berubah menjadi ke sini. Garis resisten yang tadi akan berubah menjadi garis supportnya, dan titik tertinggi harga saham ini adalah garis resisten yang baru. Begitu seterusnya ke atas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat garis support dan resisten pada perusahaan third liner. Sebenarnya sama saja sih cara menarik garis support dan resistennya, tapi agar kita bisa lebih melihat lagi, dan ini adalah tugas ADRO, Adro Energi Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dihapus dulu ya. Nah, oke. Jadi kategori saham yang third liner ini adalah saham gorengan seperti yang dijelaskan oleh Bapak dosen, yaitu di mana ada orang yang mengompori orang-orang untuk membeli saham sehingga harganya itu naik. Lihat harganya naik. Nah, harganya itu naik. Dia itu mengompori untuk membeli saham sehingga harganya itu menjadi sangat tinggi. Nah, itu yang dinamakan third liner, saham kategori third liner atau gorengan. Kita langsung saja membuat kurvanya ya, yaitu titik-titiknya. Nah, dan langsung saja kita menarik garis Fibonacci-nya. Saya ngambil dari sini ke sini saja. Nah, bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini bahwa ada gorengan di sini, saham gorengan atau trade liner. Bisa kita lihat grafik harga sahamnya sangat tinggi. Tetapi apabila sudah mencapai ketinggian, dia tidak naik ke atas lagi, tetapi dia turun ke bawah harganya. Dia turun. Makanya ini dinamakan saham gorengan atau trade liner. Nah, ini dia garis support, garis resisten, garis support, garis resistennya. Apabila harga saham sudah mencapai garis support, diharapkan bahwa harga saham itu tidak akan turun ke bawah, melainkan untuk memantul ke atas sampai garis resisten yang sudah ditentukan. Tetapi apabila harga saham naik ke atas melebihi garis resisten yang sudah ditentukan, maka kita perlu membuat garis resisten yang baru, dan garis resisten yang terdahulu akan menjadi garis support yang baru. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang analisis 3 kategori jenis saham, yaitu blue chip, second liner, dan third liner menggunakan Fibonacci.